jika ada kekurangan administrasi atau kesalahan dalam administrasi kalian, kalian juga bisa dinyatakan gugur dalam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Henistianingrum, dan di sini saya akan berbagi informasi seputar pemberkasan CPNS. Nah, karena ini lagi rame-ramenya, ada semut ya. Nah, ya Allah. Nah, di dalam seleksi calon pegawai negeri sipil itu dibagi menjadi beberapa tes atau beberapa seleksi. Di antaranya yaitu ada seleksi kemampuan dasar dan seleksi kemampuan bidang. Kalau teman-teman sudah berhasil lolos di seleksi kemampuan dasar dan seleksi kemampuan bidang, otomatis kalian bisa dinyatakan lolos menjadi seorang CPNS. Tapi tentu saja berdasarkan ranking yang sudah ditentukan dan jumlah kuota atau formasi yang ditentukan. Nah, bagi kalian sobat CPNS yang sudah melakukan tes SKD dan SKB dan ternyata kalian sudah dinyatakan lolos di tahap SKB, siap-siap ya, karena setelah ini kalian harus melakukan yang namanya pemberkasan atau usul NIP. Nah, di sini kalian membutuhkan beberapa berkas yang harus kalian siapkan dan harus kalian lampirkan sebagai syarat usul NIP atau pemberkasan CPNS. Bagi kalian yang sudah dinyatakan lolos, alangkah lebih baiknya bersiap-siap terlebih dahulu menyiapkan berkas yang akan kita lampirkan untuk usul NIP atau pemberkasan CPNS. Nah, apa saja itu berkasnya? Ini menurut pengalaman saya, yaitu pemberkasan CPNS Kementerian Agama di tahun 2018. Nah, sekarang saya akan bocorkan apa saja sih yang harus disiapkan. For your information, jadi tahap pemberkasan ini juga tahapan yang penting ya. Jadi jangan dilewatkan atau jangan disepelekan. Karena jika ada kekurangan administrasi atau kesalahan dalam administrasi kalian, kalian juga bisa dinyatakan gugur dalam tahapan ini. Nah, langsung saja, apa saja sih berkas-berkas yang harus disiapkan? Di sini saya punya contekannya. Jadi ini adalah checklist pemberkasan CPNS Kemenang tahun 2018, tahunnya saya dulu. Jadi di sini ada beberapa poin yang digunakan untuk mengecek apa saja administrasi atau data yang harus kita lampirkan. Nah, yang pertama ini ada surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi, jika di instansi seperti saya, Kementerian Agama, itu kita disuruh membuat surat lamaran. Nah, surat lamarannya ini formatnya sama teman-teman. Jadi, kita tidak membuat format sendiri atau membuat dengan bahasa kita sendiri. Nah, di sini saya punya contohnya. Ini adalah berkas saya tahun 2018. Jadi, seperti ini. Biasanya kalian bisa download ini, format ini di website instansi kalian masing-masing. Oke, yang kedua yaitu pas foto ukuran 4x6. Dan ini kita lampirkan sebanyak 5 lembar foto. Nah, ini fotonya berwarna ya, teman-teman, berwarna merah. Contohnya seperti ini. Berkas yang ketiga adalah fotokopi KTP dan fotokopi KK. Nah, ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendapati ada kesalahan di KTP atau KK kalian, segera saja bisa kalian datang ke Dukcapil untuk membetulkan data tersebut. Jadi jangan sampai data yang sudah dikirim dalam pemberkasan CPNS nanti adalah data yang salah. Dan biasanya kalau kalian sudah mengurus di Dukcapil, nanti kalian akan dapat surat keterangan bahwa kalian sudah melakukan ubah data atau perekaman eKTP yang terbaru. Nah, selanjutnya berkas yang keempat adalah fotokopi ijazah dan fotokopi transkrip nilai yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Bagi peserta lulusan dari perguruan tinggi luar negeri menyatakan surat penetapan penyetaraan dari panitia penilaian
ijazah luar negeri Kemenristek Dikti atau Kementerian Agama. Nah, intinya teman-teman, kalian melampirkan ijazah, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir dan transkrip nilai yang juga sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di universitas kalian. Berkas yang kelima itu pengecualian hanya untuk teman-teman yang memiliki serdik atau sertifikat pendidik. Jika kalian tidak punya sertifikat pendidik, maka syarat yang kelima ini atau berkas yang kelima ini tidak usah dilampirkan. Kemudian selanjutnya ada daftar riwayat hidup ya, yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai 6.000, yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto yang disediakan melalui website sscn.bkn.go.id. Nah, di sini juga sudah ada lampiran khususnya. Jadi ada format khusus, kalian tinggal menuliskan menggunakan tulisan tangan ya, bertinta hitam. Daftar riwayat hidup ini sudah ada formatnya, sudah ada lampirannya. Kalian tinggal print dan juga nantinya diisi dengan tulisan tangan kalian sendiri-sendiri. Dan tulisan tangan ini pakai tinta hitam ya, dan biasanya menggunakan huruf balok semuanya. Jadi perhatikan, hati-hati dalam menulis daftar riwayat hidup, karena pengalaman saya dulu banyak yang mengulang menulis daftar riwayat hidup sampai berlembar-lembar. Kemudian selanjutnya ada surat pernyataan yang bermaterai 6.000. Nah, di sini saya juga ada nih berkasnya. Sebentar. Nah, ini dia surat pernyataannya. Ini surat pernyataan saya tahun 2018 kemarin ya. Jadi di sini surat pernyataannya menerangkan bahwa nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat. Kemudian dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang poin pertama, tidak pernah dihukum, penjara, atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, BUMN, BUMD, atau diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain. Pokoknya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada SKCK. Nah, SKCK ini SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort atau Polres, Kabupaten, atau Kota. Kemudian syarat yang ke-9 itu ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit layanan pemerintah. Saya ada contohnya, ini dulu saya punya surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani. Jadi beda ya, jasmani dan rohani. Jadi ada dua surat yang berbeda dan ini diterbitkan dari rumah sakit daerah. Kemudian syarat selanjutnya adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya. Nah, ini juga didapatkan dari rumah sakit daerah, rumah sakit pemerintah daerah ya. Ini saya juga masih menyimpan. Ini surat keterangan pemeriksaan nafsa. Jadi biasanya nanti dites urin ya. Nanti di sini ada keterangannya bahwa negatif, saya tidak mengkonsumsi nafsa. Nah, itu tadi informasi mengenai pemberkasan CPNS atau pengusulan NIP. Bagi kalian yang sudah optimis akan masuk dalam jajaran formasi CPNS tahun ini, boleh kalian menyiapkan dari sekarang. Biar apa? Biar kalian tidak tergesa-gesa dan tidak ada berkas yang terlewat. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya dan like video ini jika kalian suka. Boleh juga di-share ke teman-teman kalian yang juga sedang berjuang untuk mendapatkan NIP di tahun ini. Oke, sekian video saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.